Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah adalah ulama pejuang yang menjadikan persatuan umat Islam sebagai kunci utama perjuangan. Ia menolak perpecahan akibat perbedaan furu'iyah dan lebih mengutamakan dialog serta kebersamaan melalui berbagai organisasi seperti NU, MIAI, dan Maksumi. Ia berperan besar dalam perjuangan kemerdekaan dan penguatan bangsa. Hingga akhir hayatnya, Kiai Wahab menegaskan pentingnya persatuan, demokrasi, dan pengalaman Pancasila demi keutuhan umat dan negara. Di pembahasan yang kedua ini kita akan menjelaskan tentang strategi kaderisasi. Strategi kaderisasi itu dibagi menjadi 5. 1. Strategi untuk regenerasi dan keberlangsungan NU. Mengapa kaderisasi itu penting? Karena tanpa kaderisasi, NU tidak akan bisa berlanjut dari satu generasi ke generasi berikutnya. Lembaga awal yakni Nahdlatul Wathon, Nahdlatul Tujar, dan Taswirul Afkar itu menjadi dasar sistem kaderisasi. Pada masa kemerdekaan, Mu'allimin dan Kulliyatul Mubalighin melahirkan kader yang berakidah kuat. 4. Kemunduran Orde Baru. Kaderisasi tidak sistematis dan tidak berkelanjutan. Pada masa Orde Baru, kaderisasi NU melemah karena tidak berjalan secara teratur dan berkelanjutan. Dan yang terakhir, revitalisasi 2010. PBNU membentuk PKPNU dan menghidupkan kembali kaderisasi dengan berbasis konsep penggerak. Sepeninggalnya beliau, Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, beliau banyak sekali meninggalkan ajaran karena sikapnya yang strategis, berpikiran secara terbuka, dan memberikan solusi kepada setiap orang yang mengalami kesulitan, termasuk partai. Dan beliau beristilah tidak ada jalan buntu. Sebesar apapun masalah, pasti ada solusi. Dan istilah ini dari zaman ke zaman berikutnya menjadi pusaka. Pusaka untuk apa? Pusaka untuk menghadapi perkembangan baru yang dialami oleh NU dan bangsa Indonesia. Dan masih banyak lagi ajaran yang ditinggalkan beliau. Ajaran apa saja sih yang ditinggalkan beliau? Yang pertama, doktrin politik. Selama beliau berkiprah dalam dunia pergerakan, Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah banyak sekali meninggalkan doktrin, meliputi prinsip-prinsip politik, politik intelijen, politik militer, teknik propaganda diploma, serta politik di luar negeri. Dan yang kedua, strategi dalam perjuangan. Luasnya wawasan dan terbukanya berpikirnya Kiai Wahab Hasbullah bisa menghadapi situasi yang sulit yang dialami di luar negeri maupun di dalam negeri. Contoh siasat yang pernah dilakukan beliau adalah beliau bergabung dan menerima kerjasama yang ditawarkan oleh Bung Hatta dalam kabinet Bung Hatta. Di situ beliau masuk dalam kabinet Bung Hatta, bukan untuk bergabung dengan Bung Hatta dan Jepang, melainkan beliau Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah masuk ke dalam kabinet tersebut untuk membubarkan kabinet tersebut.
Dan yang ketiga dan terakhir, beliau mewariskan lagu yang legendaris, yakni Subhanul Waton, yang ditulis pada tahun 1916 dan sampai saat ini lagu itu masih terkenal. Dan lagu ini bukan hanya sekedar lagu biasa, melainkan lagu ini sebagai pembangkit semangat para pejuang dan pembangkit semangat para nasionalisme. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi tentang sosok inspiratif dan peran kepemimpinan dari Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, seorang pahlawan nasional yang kontribusinya sangat besar bagi agama dan negara. Kiai Wahab menunjukkan model kepemimpinan yang sangat efektif dan mengakar kuat dalam nilai-nilai kebaikan. Ada 4 peran utama yang beliau jalankan. Yang pertama, memberi arah. Beliau memberi arah demi tujuan yang jelas disepakati bersama menuju kebaikan yang telah diakui dan tujuan yang telah ditetapkan dalam berorganisasi dan berbangsa. Yang kedua adalah memberikan uswah. Kiai Wahab itu adalah pelopor yang memberikan uswah dan teladan nyata melalui tindakan. Jadi tidak hanya sekedar memerintah jamaah atau pengikutnya saja. Yang ketiga adalah menggugah semangat. Jadi kehadiran Kiai Wahab itu bisa menggugah semangat para pengikutnya dan jamaahnya karena merasa didampingi, diayomi, dan dibimbing secara langsung. Atau ketangguhan dalam berjuang. Jadi ketika warga itu tahu arah, tahu cara bagaimana melangkah dan merasa diayomi, dilindungi oleh pemimpinnya, hal ini akan menumbuhkan rasa ketangguhan dalam berjuang atau rasa militansi di dalam berbangsa dan bernegara. Selanjutnya adalah peran kepemimpinan dari Kiai Haji Wahab. Yang kelima adalah mencintai agama dan negara. Jadi Kiai Wahab itu berupaya untuk menyatukan umat Islam di tengah politik pecah belah Belanda dengan cara menjaga ukhuwah dan mengikat tali persaudaraan meski sering dirugikan oleh Belanda. Demikian adalah beberapa peran kepemimpinan dari Kiai Haji Wahab Hasbullah yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat menginspirasi kita semua untuk meneladani jiwa kepemimpinan dari beliau dan patriotisme dari Kiai Haji Wahab Hasbullah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.